Bismillahirrahmanirrahim. Itulah yang menjadikan kita memahami bahwasanya keutamaan dari amalan Islam itu salah satunya adalah berjihad. Itu kemudian yang keenam. Kemudian yang ketujuh, salah satu di antara perkara syafaat yang kita telah baca dan telah kita kaji, yaitu syafaat dari puasa yang kita lakukan. Karena sesungguhnya Quran dan puasa berdebutan akan memberikan syafaat kepada mereka yang senantiasa melakukan puasa. Baik dalam puasa yang sunnah, karena dia akan memberikan syafaat. Dan yang kedelapan, termasuk yang bisa memberikan syafaat adalah ketika kita memperbanyak sujud kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semakin banyak sujud yang kita lakukan, semakin besar kita ini akan ditolong oleh sujud yang kita lakukan untuk mendapatkan syafaat dari sujud yang kita kerjakan dan kita lakukan. Dan itulah yang menjadikan kita mengerti bahwasanya 8 perkara inilah yang menjadi syafaat secara umum. Dan kita telah selesai membahas itu. Sekarang mari kita bahas selanjutnya. Nah, kita bahas selanjutnya yaitu syafaat khasah, yaitu syafaat khusus. Syafaat khusus ini adalah syafaat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Syafaat ini adalah syafaat yang diberikan oleh Nabi. Syafaat ini adalah syafaat yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada umat-umatnya yang layak mendapatkan syafaat. Nah, tentunya kita harus mengerti, tidak setiap orang itu berhak mendapatkan syafaat Rasulullah. Sampai betul-betul dia membuktikan kecintaan dia dan keimanan dia kepada Rasulullah. Karena sesungguhnya syafaatnya Nabi itu bukan obral yang dibagikan dengan begitu mudah. Tapi syafaatnya Nabi atau syafaatnya Rasulullah itu merupakan sebuah syafaat yang meminta syarat dan ketentuan yang harus kita perhatikan. Supaya betul-betul kita layak untuk mendapatkan syafaat Rasulullah. Banyak orang beranggapan bahwasanya setiap dia menjadi umatnya Nabi maka pasti akan mendapatkan syafaatnya Rasul. Oh, belum tentu. Pasti ada syarat dan ketentuan yang berlaku atas apa yang kita inginkan ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang besar. Mendapatkan syafaat Rasulullah itu sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang kecil, bukan sesuatu yang remeh. Mendapatkan syafaat Rasulullah itu perkara yang gede banget. Berarti kita harus paham syarat dan ketentuan yang berlaku supaya betul-betul kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Dan kita harus mengevaluasi, kita harus senantiasa merenungkan apakah kita sudah memantaskan kehidupan kita selaku umatnya Rasulullah supaya kita betul-betul layak untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah ataukah tidak. Karena sekali lagi, tidak setiap orang itu bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah walaupun dia itu adalah umatnya. Walaupun dia adalah orang yang hidup setelah Rasulullah wafat. Yang secara histori dia memang umatnya Nabi. Karena dia adalah muslim dan hidupnya setelah Rasulullah. Berarti secara historis dia itu umatnya Nabi. Tapi apakah setiap umatnya Nabi akan mendapatkan syafaat? Oh, tentunya tidak. Tidak setiap umatnya Nabi itu akan mendapatkan syafaat sampai dia betul-betul memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan inilah perkara yang kita harus pahami supaya betul-betul kita selaku umatnya Nabi memantaskan diri kita sebagai umatnya Nabi. Karena termasuk salah satu di antara orang yang diharamkan untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah itu siapa? Orang munafik. Orang munafik itu bisa jadi secara historis dia itu umatnya Nabi. Karena dia hidupnya setelah Rasulullah SAW dan secara zahir dia mengaku muslim. Tapi orang munafik itu kerjaannya di dalam hatinya, di dalam jiwanya, dia benci betul. Dia benci betul kepada syariatnya Nabi, dia mendustakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dia membenci syariat yang disampaikan Nabi, mengkritik tentang apa yang disampaikan Rasulullah. Maka orang-orang munafik yang hatinya benci kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah, walaupun mengaku dirinya muslim, dia tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Makanya pada surat Al-Munafikun sampai kita mendapati sebuah ayat sawaun alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum fala yaghfirallahu lahum. Makanya Allah menerangkan pada ayat yang keempat ayat yang kelima pada surat Al-Munafikun. Ketika ada seorang tokoh munafik yang bernama Abdullah bin Ubay. Ada enggak orang munafik pada zaman Rasulullah? Ada. Namanya siapa? Abdullah bin Ubay. Dia mengaku dirinya muslim, dia hidup melihat Rasulullah, bahkan rumahnya tidak jauh dari rumahnya Rasulullah. Tapi dia itu benci sama Rasulullah. Walaupun secara fisik kalau ketemu Nabi itu selalu senyum dan selalu berkata, "Innaka la Rasulullah." Engkau ini Rasul.
Tapi setiap jauh dari Nabi, maka dia benci kepada Rasulullah. Dia mendustakan ayat yang diturunkan kepada Nabi. Dia mendustakan sabda hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Inilah seorang tokoh munafik besar yang disebut dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay. Masya Allah. Maka ketika meninggal dunia, maka kemudian Allah memberikan sebuah keterangan. Sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Wahai Muhammad, apakah kamu memintakan ampunan kepada dia atau tidak memintakan ampunan? Mereka tidak akan diampuni oleh Allah. Sesungguhnya Allah tidak pernah memberikan petunjuk kepada orang yang fasik, orang munafik. Ini merupakan sebuah dalil bahwasanya tidak setiap umatnya Rasulullah secara histori mereka itu akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Karena syafaat Nabi itu syafaat besar, syafaat Nabi itu syafaat khusus. Syafaat yang betul-betul akan memasukkan seseorang menuju kepada surganya Allah. Syafaat yang menjadikan seseorang itu ditinggikan derajatnya itu di surga dengan syafaat yang dimiliki oleh Rasulullah. Karena Rasulullah itu orang yang paling besar mendapatkan kesempatan untuk membagikan syafaat. Makanya Nabi itu menyembunyikan doanya di dunia dan tidak meminta kepada Allah di dunia supaya bisa memanfaatkan permintaannya di akhirat. Dan permintaan Nabi yang akhirnya dipakai di akhirat itu apa? Yaitu permintaan Nabi ketika Nabi bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Dan inilah yang menjadikan kita harus mengerti, ya. Kita ini harus memahami. Berarti betul-betul yang menjadi sebuah perenungan dan muhasabah untuk kita. Apa perkara untuk menunjukkan diri kita itu mencintai Rasulullah supaya betul-betul kita nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Karena semua dari kita itu berkeinginan besar untuk mendapatkan syafaatnya Nabi. Orang yang paling bahagia di akhirat itu salah satunya adalah orang yang mereka itu mengucapkan la ilaha illallah dengan tulus dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Mendapatkan syafaat Nabi itu menyenangkan, betul. Layaknya kita ketika satu perjalanan tiba-tiba mendapatkan fasilitas karena kita kenal dengan pilotnya. Itu kan senang betul ya. Kita akan pergi naik pesawat, tiba-tiba pilotnya kenal dengan kita, lalu diberikan fasilitas di pesawat. Bukankah kita merasa senang? Kalaulah kita hanya dikenal sama seorang pilot ketika akan safar pada satu perjalanan, sampai pilot itu memberikan kepada kita fasilitas di dalam pesawat ketika bersama dengannya dalam satu perjalanan, dan kita sudah merasakan sukacita senangnya ketika kita mendapatkan fasilitas di pesawat karena kenal dengan seorang pilot, apalagi ketika di kampung akhirat, ketika kondisinya mencekam, pengadilan Allah yang panjang, tiba-tiba Rasulullah mengenali kita, dengan apa yang telah kita lakukan untuk membuktikan kita adalah umatnya Rasulullah. Lalu Nabi mengenal kita, lalu Nabi memberikan pertolongan kepada kita. Pada saat di pengadilan Allah ketika kita tahu tidak ada manusia yang paling dicintai oleh Allah kecuali adalah Nabi Muhammad. Masya Allah, itu berarti itu perkara besar. Iya, itu perkara besar itu. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.